Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW karena kita hingga pada saat ini masih dipinjamkan daripada nyawanya, masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki, kemampuan untuk beraktivitas. Alhamdulillah, sedikit saya akan membahas mengenai suara walet, ilmu dasarnya. Jadi untuk para pembudidaya walet, jelilah dalam memilih suara. Video respon apa itu bisa jadi kamuflase, lain suara lain yang diputar. Itu bisa saja terjadi, Allahu a'lam. Jadi yang penting di sini adalah satu ilmu dasar yang saya akan sampaikan, yang saya akan beri, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur ritme suara walet. Jadi di sini saya akan sampaikan kriteria apa dan yang menyebabkan walet mematuk-matuk pada Twitter, atau istilahnya kiss-kiss. Jadi yang pertama, walet tersebut akan mengira bahwa Twitter itu adalah walet lawan jenisnya. Yang kedua, walet akan mengira itu adalah walet yang siap kawin. Terlihat dari respon walet yang menempel pada Twitter karena pengaruh suara yang dikeluarkan dari Twitter tersebut. Bisa saja suara birahi, suara ingin kawin, dan sebagainya. Yang ketiga, walet mengira bahwa itu adalah musuh atau lawannya. Dan yang keempat, naluri walet yang senantiasa penasaran dengan suara baru. Jadi bisa kita simpulkan di sini, artinya dari 4 kriteria tersebut, walet yang menempel tersebut cenderung adalah walet laki-laki, bukan walet betina. Jadi kita jangan heran punya gedung 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ternyata yang ada hanya tumpukan kotoran. Ini bisa disebabkan ada 2. Pertama, yang menginap di situ adalah walet laki-laki, dan yang kedua yang menginap di gedung bapak saudara adalah walet yang sudah menopause. Artinya walet yang sudah tidak mengeluarkan sarang, yang hanya sekedar hidup, makan, buang air, dan menunggu ajalnya. Ini bisa kita ditandai dengan mulai rusaknya daripada bulu-bulu walet tersebut. Nah, ini ada kaitannya, hubungannya dengan materi bagaimana cara memilih lokasi yang baik berdasarkan penglihatan terhadap burung yang terbang di lokasi tersebut. Salah satunya itu. Jadi teman-teman semua para pembudidaya walet, bijaklah. Jadi saya kasih lagi ilmu. Cenderung walet betina merespon suara, dia tidak akan menempel di Twitter. Kalaupun dia nempel di Twitter, dia tidak akan matuk-matuk, atau bahasa kerennya kiss-kiss. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi PR buat para editor-editor untuk lebih meningkatkan kualitas lagi daripada suara-suara yang dijual, mungkin yang dia edit sebagai editor suara. Jadi pemirsa, ini sangat penting. Suara juga merupakan ujung tombak daripada untuk mengenalkan gedung kita kepada burung walet atau bitness. Jadi suara ini adalah tanda bahwa di situ terdapat ada gedung walet. Bisa juga. Jadi teman-teman semua,
semua pasti menginginkan bagaimana gedungnya nanti akan menjadi produktif dan berkembang dengan baik. Walaupun lambat, tapi terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Ini semua didukung dari ketekunan kita, kesungguhan kita dalam berusaha berbudidaya walet. Tidak ada istilah setelah kita membangun, kita hidupkan suara, sudah kita lepaskan begitu saja, tidak bisa. Kita justru memberikan juga perhatian khusus. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada RBW tersebut. Karena ini bukan uang sedikit. Ini uang banyak. Membangun gedung paling murah mungkin 50 juta. Ratusan juta sampai. Membangun gedung besar-besar, tapi kita suara pilih yang abal-abal. Pilih yang tidak jelas sumbernya dari mana. Memilih yang hanya berdasarkan mungkin testimoni, kita tidak tahu apakah testimoni ini sesuai dengan aslinya atau tidak. Ya kan? Tapi orang-orang yang sudah lama terjun di dunia walet, bahkan sampai memiliki lab suara walet, bahkan juga editor suara walet, dia benar-benar akan meneliti. Mungkin nampak kesannya lambat di awal, tapi nanti setelah ada populasi, maka populasi tersebut akan meningkat dengan cepat. Jadi sangat berpengaruh. Dan juga buat pemula, atau saya juga termasuk orang pemula, karena dalam usaha budidaya walet ini, gedung saya baru usia 7 tahun, tapi kenalnya dalam budidaya walet 10 tahun. 3 tahunnya saya gunakan untuk membangun. Jadi, jangan hanya sebatas memikirkan suara panggil saja, tapi pikirkan juga suara inap atau suara anak. Nah, ini juga harus mesti dipikirkan. Eksekusi masukannya bagus, tapi eksekusi di dalam tidak baik. Ini juga tidak bagus. Masalah penataan Twitter inap, ini tidak ada yang baku. Toh, banyak macam-macam saya lihat pengalaman di lapangan, modelnya seperti apapun tetap jadi. Lurus, setiap sirip ada juga semua sarangnya. Pernah saya ke Kalimantan Barat, masuk di gedung. Setiap sirip dalam 4 meter itu ada 4 baris sirip, dan ada Twitter di setiap siripnya. 4 baris itu semua ada sarang. Jadi tidak pengaruh. Terus yang sistem sudut-sudut, yang sistem mungkin formasi apalah supaya terlihat berbeda, itu biasa. Jadi apapun formasi dalam Twitter inap juga tidak ada masalah karena tidak baku. Cuma kita cari yang terbaik. Dari pengalaman yang ada, maka sistem hemat, efektif, murah, pasanglah di sudut-sudut. Sesuaikan dengan besarnya ruangan. Usahakan ada Twitter disimpan di sudut-sudut daripada bangunan atau di sirip. Ini maksudnya apa? Agar suara tersebut bisa merata di dalam ruangan dan walet pun berkembang dengan merata di dalam ruangan. Populasi juga merata di dalam ruangan. Sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita menjadi orang yang sukses semua dalam budidaya walet. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian saya ini, bisa hubungi saya di nomor ini. Jika ada yang ingin langsung saya menangani gedung saudara, bisa hubungi saya di nomor tersebut. Baik, langsung saya turun ke lapangan atau seperti apa. Sekian, terima kasih.